Baik, eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang requirement engineering gitu ya. Kalau kita berbicara masalah requirement, berarti di sini kita berbicara masalah eh, dokumen untuk pengembangan sistem informasi ya, khususnya hal-hal apa saja yang harus ada dalam ranah pengembangan nanti gitu. Nah, dalam requirement ini ada beberapa hal yang akan di-highlight, yaitu yang pertama adalah persyaratan fungsional dan non-fungsional, kedua adalah persyaratan dokumen perangkat lunak, kemudian ada spesifikasi kebutuhan, kemudian ada persyaratan proses rekayasa, kemudian ada persyaratan elisitasi dan analisis, kemudian juga harus ada persyaratan validasi, dan yang terakhir adalah persyaratan manajemen. Jadi persyaratan-persyaratan ini memang harus ada dalam sebuah dokumen requirement gitu ya. Requirement engineering sendiri adalah sebuah proses untuk menetapkan sebuah layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan dari suatu sistem dan kendala di mana sistem beroperasi serta nanti pada saat akan dikembangkan. Ya, jadi sehingga requirement ini isinya adalah bagaimana menetapkan layanan yang dibutuhkan pelanggan setelah kita lakukan analisis di lokasi atau di pelanggan, kemudian kita akan melakukan sebuah interpretasi dari seluruh kebutuhan yang diinginkan pelanggan sehingga akan menjadi dasar untuk penyusunan sebuah dokumen requirement gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persyaratan dari requirement itu sendiri merupakan sebuah deskripsi layanan sistem dalam kendala yang dihasilkan selama proses rekayasa persyaratan. Artinya apa? Bahwa beberapa hal yang perlu ada dalam sebuah layanan sistem informasi ini perlu dibangun gitu. Kenapa? Karena untuk meminimalisir kendala selama proses pengembangan. Ya, misal nih dari pelanggan menginginkan seperti apa, misalnya berapa orang admin yang ada di dalamnya, kemudian siapa saja yang memiliki hak untuk akses, kemudian siapa bagian yang ada di hilir serta di hulu sistem dan lain sebagainya. Kemudian apa itu requirement ya? Requirement sendiri ini banyak sekali didefinisikan sebagai satu pernyataan abstrak tentang suatu kebutuhan layanan ya, di mana di dalamnya ada batasan-batasan sistem sehingga spesifikasi fungsional yang terperinci ini nantinya akan dihasilkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari karena persyaratan ini dapat menjadikan sebuah sistem dapat melayani fungsinya secara multi atau ganda gitu ya. Artinya apa? Bahwa setiap sistem yang dikembangkan diharapkan ini nanti memberikan fungsi ganda untuk pengguna gitu ya, baik ini sebagai pengguna di front end maupun pengguna akhir dari sistem itu sendiri. Kemudian sebagai dasar penawaran kontrak ya, ketika kita sudah melakukan analisis atau observasi di lapangan, maka kita akan membangun sebuah requirement yang nantinya akan kita ajukan sebagai dasar penawaran kontrak ke pelanggan gitu ya. Sehingga harus detail tentang spesifikasi sistem yang akan dibangun, kemudian interpretasi di dalamnya jelas gitu ya, kemudian spesifikasi hardware dan lainnya juga jelas. Kemudian harus didefinisikan secara rinci berkaitan dengan budget atau biaya pengembangan gitu ya. Sistem ini nantinya bisa apa saja, kemudian berapa layanan yang diberikan, kemudian apa saja yang bisa dilakukan gitu ya. Ini nanti akan berkaitan dengan budget pengembangan. Kemudian selanjutnya bahwa kedua pernyataan ini disebut sebagai persyaratan. Artinya bahwa dalam mengembangkan sebuah requirement ini nantinya harus memenuhi hal-hal yang ada di atas. Selanjutnya
menurut Davis, requirement ini adalah sebuah perusahaan ya ketika ingin memberikan sebuah kontrak pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak ya, maka harus mendefinisikan kebutuhannya secara detail. Nah, apa fungsinya? Ketika kebutuhan ini secara detail didefinisikan, maka solusi ini nantinya akan sesuai dengan harapan gitu. Misalnya saya ingin mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen untuk sebuah rumah sakit, maka kebutuhan-kebutuhan apa saja yang digunakan, yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit gitu ya. Kemudian menu-menu apa saja yang harus ada dalam sistem informasi manajemen rumah sakit dan seterusnya. Kemudian persyaratan itu harus ditulis sehingga beberapa kontraktor ya ketika menawarkan kontrak gitu ya, maka akan lebih jelas diidentifikasi sehingga pemenuhan kebutuhan organisasi ini lebih bisa tercapai. Dan klien bisa menghitung seberapa besar kebutuhan finansial atau kebutuhan budget yang harus dikeluarkan. Kemudian setelah kontrak diberikan, kontraktor harus menulis definisi sistem untuk klien secara lebih rinci. Ya, ini nanti akan dijelaskan atau dituangkan dalam kebutuhan fungsional dan non fungsional, gitu ya. Sehingga klien memahami dan dapat memvalidasi apa yang akan dilakukan oleh perangkat lunak yang akan dibangun. Nah, sehingga dokumen-dokumen ini nantinya disebut sebagai dokumen persyaratan sistem. Selanjutnya, beberapa tipe dari requirement ini ya harus berisi satu, persyaratan pengguna. Yang kedua, persyaratan dalam bahasa alami ditambah diagram layanan ya. Kita harus menyajikan sebuah diagram layanan di mana di dalamnya ini terdiri dari sistem dan batasan dalam operasional sistem itu sendiri. Kemudian persyaratan ini nantinya harus ditulis oleh pelanggan gitu ya. Jadi antara pelanggan dan pengembang ini ada sebuah kesepakatan dan definisinya harus clearly di depan. Ya. Kemudian ada persyaratan sistem yang diajukan di dalam sebuah dokumen requirement. Selanjutnya ada dokumen terstruktur yang menguraikan deskripsi terperinci tentang fungsi layanan, kemudian kendala operasional sistem dan lain sebagainya. Hal ini nantinya akan mengedukasi pelanggan ketika sistem selesai dan jadi serta digunakan, maka pelanggan bisa mengidentifikasi dan bisa menjajaki bahwa sistem ini nantinya seperti apa jadinya gitu ya. Bagaimana jalannya sistem nanti pelanggan bisa mengetahui sejak awal. Kemudian mendefinisikan apa yang harus dilaksanakan. Sehingga dapat menjadi bagian dari kontrak antara klien dan kontraktor. Selanjutnya dokumen ini nantinya ditulis oleh kontraktor ya dengan kesepakatan oleh klien sehingga keduanya nanti bisa terjadi sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah MOU gitu ya. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi daripada persyaratan fungsional ini ya, selain non fungsional yang mungkin termasuk di dalamnya misalnya hardware, penggunaan software yang sesuai gitu ya, visi misi dari organisasi serta deskripsi dari sistem itu sendiri. Nah, ini adalah contoh user dan system requirement gitu ya, dituangkan dalam bentuk dokumen sederhana. Kemudian fungsional dan non fungsional requirement. Nah, apa saja persyaratan fungsional di sini? Kita akan berbicara masalah menu gitu ya. Kemudian layanan apa yang harus ada dalam sistem. Kemudian bagaimana sistem ini bereaksi terhadap input data tertentu gitu ya. Bagaimana sistem ini harus berperilaku dalam situasi tertentu dan sebagainya. Ini persyaratan fungsional dan non fungsional. Kemudian
dapat dinyatakan tentang sesuatu yang bisa dilakukan oleh sistem itu apa saja, yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Misalnya ketika kita login menginputkan karakter, numerik ditambah eh, persyaratan lainnya gitu. Nah, kemudian misalnya lagi persyaratan non fungsional. Nah, ini berisi tentang hardware ya yang dibutuhkan ini apa saja untuk mengakses atau mengembangkan sistem gitu ya. Kemudian ada juga kendala pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Misal nih kendala waktu, kendala proses pengembangan, standarisasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus diungkapkan dan dituangkan di dalam sebuah requirement. Misalnya kendala waktu nih, kita membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari gitu ya. Kendalanya apa? Oh, mungkin karena sprintnya terlalu padat gitu ya. Mungkin karena pengembangan fungsional sistem terlalu banyak dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus menerapkan sistem secara keseluruhan pada fitur-fitur dan layanan yang ada di dalamnya. Kemudian persyaratan domain ya, kita harus menggunakan seperti apa, hosting dan lainnya. Kemudian ada juga kendala pada sistem dari domain operasionalnya. Gitu ya. Berikut adalah functional requirement. Nah, ini menjelaskan tentang fungsionalitas dan layanan sistem. Nah, tergantung pada jenis perangkat lunak. Pengguna ini nantinya diharapkan ada beberapa jenis perangkat lunak yang nantinya sesuai yang akan digunakan seperti apa. Kemudian pengguna fungsional mungkin merupakan pernyataan tingkat tinggi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem. Nah, ada juga tentang persyaratan sistem fungsional yang menggambarkan layanan sistem secara terperinci. Ya, pada dasarnya tahapan functional requirement ini berisi tentang apa dari sistem yang kita rujuk gitu ya, berisi tentang apa saja layanannya, kemudian yang ada di dalamnya apa gitu ya, sehingga perlu digambarkan sebuah diagram fungsionalitas dari keseluruhan sistem. Sedangkan untuk non-functional requirement ini biasanya tentang batasan sistem, misalnya kendala waktu, respon pemeliharaan gitu ya, maintenance, skalabilitas, portabilitas dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kendala misalnya kemampuan dari input dan outputnya, kemudian representasi sistem dan lain sebagainya. Selanjutnya persyaratan proses juga ditentukan oleh mandat IDE tertentu gitu ya, bahasa pemrograman apa yang digunakan, kemudian bagaimana metode pengembangan ini akan berjalan, apa yang digunakan, bagaimana yang sesuai dan lain sebagainya. Nah, seringkali internal organisasi memerlukan kesesuaian karena tidak semua metode pengembangan ini sesuai dengan visi misi dalam organisasi pelanggan itu sendiri gitu ya. Mungkin kita menggunakan satu metode pengembangan X, tetapi ternyata ini lebih tepat menggunakan metode pengembangan yang Y dan seterusnya. Kemudian persyaratan non fungsional mungkin lebih penting daripada persyaratan fungsional. Karena apa? Jika tidak terpenuhi, mungkin sistem ini tidak akan bisa digunakan. Karena hardware-nya tidak support, device-nya tidak support ya, membutuhkan tambahan device dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh diagram dari non-functional requirement gitu ya. Apa saja yang harus ada gitu ya. Kemudian non-functional requirement ketika diimplementasi kita membutuhkan arsitektur sebuah sistem ini perlu didetailkan gitu. Kenapa? Karena arsitektur sistem ini akan mempengaruhi kebutuhan dalam akses sistem itu sendiri. Misal nih, kita memastikan bahwa persyaratan kinerja ini terpenuhi, tetapi ketika kita menggunakan device yang tidak support, maka sistem ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan pengguna. Selanjutnya, persyaratan non-fungsional tunggal seperti halnya persyaratan keamanan gitu ya, dapat menghasilkan sejumlah persyaratan fungsional terkait dengan layanan sistem yang diperlukan. Ya, jadi semuanya tetap harus mensupport. Ini juga dapat menghasilkan persyaratan yang membatasi persyaratan yang
Nah, ini beberapa matrik yang digunakan untuk menentukan persyaratan non fungsional gitu ya. Bagaimana kecepatan device gitu ya, hardware-nya, kemudian ukuran ya, memori dan lain sebagainya. Kemudian eh, use-nya gitu ya, ketika sudah selesai bagaimana sistem ini nanti di training gitu ya, dilatih edukasional dalam pelatihan sistem gitu ya. Kemudian ada kemungkinan-kemungkinan ketika terjadi kegagalan sistem dan lain sebagainya. Kemudian juga ada presentase seberapa mungkin sih sistem ini nanti akan terjadi debug atau kegagalan gitu ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan sebuah persiapan maintenance atau perbaikan ketika masih ada kegagalan sistem di lapangan. Kemudian ada portability, di mana prosentase tentang target dari ketergantungan sistem ini sendiri seperti apa, sehingga kita bisa memberikan edukasi atau sosialisasi penggunaan sistem eh, kepada calon pengguna. Nah, ini biasanya beberapa permasalahan yang ada dalam requirement. Yang pertama adalah yang perlu dicatat bahwa requirement ini harus diekspresikan dalam bahasa pemrograman yang jelas atau bahasa klien yang jelas gitu ya di dalam dokumen itu sendiri. Contoh untuk pengembangan bidang yang berbeda-beda misalnya banking, akunting, kesehatan dan lain sebagainya, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan bidangnya gitu sehingga klien dan pengembang ini nantinya tidak terjadi sebuah persepsi atau sebuah perbedaan persepsi di dalamnya. Sehingga nantinya tidak terjadi ketidakjelasan yang akan menimbulkan ambiguitas dalam pengembangan sistem. Nah, sehingga dalam pengembangan ini perlu komunikasi ekstra untuk memperjelas maksud dari klien. Nah, kemudian poinnya adalah persyaratan sistem perangkat lunak menetapkan apa yang harus dilakukan sistem dan mendefinisikan batasan pada operasional dan implementasinya sehingga dokumen requirement ini harus berisi kejelasan batasan fungsi dari sistem itu sendiri, kemudian spesifikasi hardware dan device-nya, kemudian spesifikasi input dan prosesnya, dan input dan output-nya dan semuanya tentang sistem itu sendiri. Kemudian juga harus berisi tentang persyaratan persyaratan fungsional, yaitu pernyataan layanan yang harus disediakan sistem gitu ya. Kemudian ada persyaratan non fungsional, batasan apa saja yang nantinya akan digunakan dalam proses pengembangan. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara sistem ini sendiri dan kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan menjadi masalah besar dalam sistem itu sendiri perlu dibicarakan di awal. Nah, inilah pertemuan kita hari ini tentang dokumen requirement. Semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat belajar.